Selalu aku jatuh cinta saat aku pejamkan mata. Jangan kau ambil tangisan ini jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku. Stabilitas, tapi juga yang paling banyak dilakukan adalah untuk perbaikan di dunia pendidikan, tidak hanya bagi anak-anak, tapi juga kaum disabilitas dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat bagaimana perjalanan Amal Hair Yasmin dalam sebuah video program Amal Hair Yasmin berikut ini. Selamat menyaksikan. Terapi gratis anak-anak berkebutuhan khusus, mulai dari autism, tunarungu, tunawicara, dan lain-lainnya. Banyak sekali ODGJ yang terlantar itu kita tampung di sebuah panti Darul Miftah Mulia bekerjasama dengan Yayasan Yasmin. Kita kembangkan untuk menjadi wadah bukan hanya rehabilitasi untuk orang-orang dengan gangguan jiwa, tapi juga memberikan keterampilan-keterampilan di bidang pertanian, di bidang bisnis untuk mereka nanti bisa kembali ke masyarakat. Amal Hair Yasmin ini yang tadi juga sudah muncul wajahnya, Pak Setio Iswoyo, Ketua Yayasan Amal Hair Yasmin. Kepala PAUD kami namanya Pak Heri memposting di grup WA, ini adalah Suci, satu guru kami yang dalam beberapa bulan itu selalu izin sebelum pulang ngajar karena harus bertugas di tempat lain, dan memang kita izinkan karena kebutuhannya saat itu, yaitu Suci ini bekerja part-time di SPBU, di mana dia bekerja setelah selesai ngajar, dan pada hari-hari tertentu dia harus mengontrol ketika ada truk bensin yang akan bongkar muatan di SPBU itu. Dia bekerja, dia kerja di pom bensin, dan dia kuliah. Tidak lama setelah itu, Pak Heri kembali mengupload di WA Group ijazah Suci pada saat PAUD dan ijazah Suci pada saat lulus S1 Sarjana Pendidikan. Ternyata Suci adalah alumni PAUD kami angkatan pertama dan lulus S1, kemudian kembali mengajar di tempat kita. Inilah yang kami namakan keajaiban, Bapak dan Ibu. Terus terang saya menjadi sangat sentimental kalau melihat video ini. Betapa hari ini kami menyaksikan karena tangan-tangan baik Bapak dan Ibu semua, banyak saudara-saudara kami yang sekarang ini berubah nasibnya karena ibu bapak semua. Serta ibu dan keluarga, pembina yayasan kami, Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama kita periode 2014-2019, Mas Husin Jafar, Mbak Ratesang, dan para donatur kami, Bu Handi dan Bu Fenti, donatur setia kita. Beliau ini dulu adalah, Bu Lukna masih ingat, beliau adalah komite sekolah Laswardi yang sangat berperan dan kemudian menjadi bagian yang terpisahkan dari perjalanan Yasmin. Keajaiban berikutnya Bapak dan Ibu, mengundang Pak Lukman ini tidak mudah. Kita sudah berkali-kali kasihan beliau, tapi tahun Ramadan ini beliau berkenan hadir. Apalagi mengundang Mas Habib Husin Jafar, lebih susah lagi. Pertama, mungkin di antara teman-teman saya yang paling senior, dan yang kedua badan saya paling kurus. Waktu untuk rapat itu Bapak sudah tahu. Agendanya tidak perlu macam-macam. Agendanya satu, Pak Sulis, Pak Is, kurang berapa? 100 juta Pak, oke, 100 juta. Rapat kita tutup kan? Jadi, dan beliau selalu berpesan pada kami Bapak dan Ibu, Pak Iswoyo, Pak Sulis, teman-teman sekalian, kok tidak ketemu di nalar saya? Kita ngurusi orang-orang yatim, anak-anak duafa, kok kehidupan teman-teman sebagai karyawan gajinya tidak tercukupi. Nggak ketemu di nalar saya.
Berarti kemungkinan ada kita yang tidak serius untuk mengelola ini. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Dari nafasku yang ada dalam pusaraku, bawa aku menuju tepi pendakianku. Demi syadu berudak sedihnya tatapanmu, beri aku cahaya membukukan rindu. Bapak Lukman Hakim Saifuddin boleh bergabung ke atas panggung, Pak Lukman. Terima kasih. Karena memang kita manusia ini memang dituntut untuk lebih banyak memberi. Ajarannya itu memberi. Kenapa? Karena sesama kita memiliki keterbatasan. Nah, kalau ingin lebih jauh lagi, sebenarnya kita ini punya apa sih gitu? Sebenarnya kita ini sebagai manusia kita punya apa? Kalau ditelusuri, nyaris kita Milit aja dengan kita. Tapi sebelumnya mohon maaf, pakaian saya agak salah kostum. Karena sebenarnya saya tadinya mau hadir acara sebelum ini di sini, acaranya Pak Haidar Bagir juga bareng Panji Sakti. Karena kebetulan saya juga diminta untuk memberikan tanggapan dan komentar di film pendeknya Panji Sakti gitu. Waktu itu saya dimintai, bisa nggak komentar tentang film tentang musiknya Panji Sakti. Tadi Pak Haidar dan Pak Lukman udah menyampaikan banyak ayat, banyak hadis tentang berbagi. Saya mungkin lebih kepada kita itu memang didesain oleh Allah untuk menjadi pribadi yang mandiri, tapi tidak untuk menjadi pribadi yang sendiri. Independen, yang mandiri, yang berdaulat, itu adalah tingkatan yang bahkan lebih tinggi dari tingkatan Nabi dan Rasul, sehingga pujian Allah dalam aktivitas termulia yang pernah dijalani oleh Nabi Muhammad, yaitu Mi'raj, itu disebutnya abdul. Karena hamba yang mandiri, yang independen, itu adalah tingkatan tertinggi. Seorang sufi itu tingkatan yang ingin dikejar, itu adalah menjadi hamba Allah, menjadi seorang yang mandiri, yang independen, yang dia hanya menjadi budak dari Allah, tidak menjadi budak korporat, tidak menjadi budak pemerintah, tidak menjadi bahkan budak dari diri. Dan tiba-tiba si artis ini dikeroyok sama netizen karena dianggap haji itu kok di-share lah, itu gak baik lah. Padahal yang nyuruh saya, dan akhirnya saya belain, saya dikeroyok juga sama netizen. Tapi kan saya gak peduli dengan netizen. Netizen Indonesia itu kan sebenarnya netizen ya, netizen yang kayak gini gitu. Saya gak peduli, karena kenapa? Kita berada di era di mana kemaksiatan itu dipromosikan. Kita ada di era di mana kemaksiatan itu dimarketingkan. Judi online itu ada marketingnya. Bahkan kita ada di era di mana kemaksiatan itu dimarketingkan secara ilegal pakai agama. Itu banyak video-video saya promosi judi online pakai AI. Jadi seolah-olah saya ngajak orang judi online. Kalau kemaksiatan sebegitu kerasnya mempromosikan dirinya, kenapa ketaatan malu-malu untuk mempromosikan? atau kalau kita nggak tahu, kecuali kalau kita tahu betul, maka jangan dibantu. Ajarannya seperti itu. Tapi kalau kita nggak tahu, ya sudahlah. Karena sedekah itu, tadi itu ajarannya, sedekah itu sebenarnya tidak hanya semata membantu yang bersangkutan, yang membutuhkan, tapi juga membantu kita. Dengan kita bersedekah, itu lalu kemudian ada rasa tadi itu, kepuasan tersendiri. Kan sedekah itu kan definisinya membahagiakan. SMA masuk perguruan tinggi lebih baik, nanti kompetisi lagi masuk perusahaan yang paling baik supaya kamu dapat duit banyak, jadi orang sukses. Kita kan kadang tidak sadar, kitanya sedekah
Tapi kita tidak mengembangkan kultur sedekah itu di dalam keluarga kita. Ya. Saya bukan ngomong sekolah yang kami kembangkan, di sini ada istri saya pendiri sekolah itu tagline-nya itu Global Compassionate School, sekolah berwawasan global yang menekankan pada compassion, pada sikap welas asih. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Lukman, oleh Habib Jafar, bahwa sedekah itu sebetulnya tadi di awal juga saya sampaikan itu faktor yang paling penting dalam menentukan kebahagiaan anak-anak kita. Saya suka mengatakan kalau di sekolah itu, Bapak Ibu ini sekolahkan anak di sekolah kami itu lalu bayarnya tidak murah, biar apa? Biar sukses. Iya, oke. Sudah sampai di situ saya bilang. Sukses itu buat apa? Kalau kita kejar, semua orang tua itu pasti bilang ingin anaknya bahagia. Kesalahannya itu menganggap bahwa kalau anak kita sukses pasti bahagia. Belum tentu. Sukses itu ada 3, ada namanya Peter sukses, orang sukses dan ketika sukses malah stres. Ada namanya yang kedua itu toxic success, sukses tapi bikin orang lain susah, itu juga nggak bakal bahagia. Yang terakhir itu yang disebut meaningful success, sukses tapi kesuksesan itu memberi